Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Jamaah pagi hari ini, wah saya sudah bersama guru-guru kita. Ada Ustazah Syifa. Apa kabar Ustazah? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ada Ustadz Maulana. Alhamdulillah, senang rasanya. Senang sekali. Ya, jadi kita bisa menjadi pembelajaran buat diri kita dan bisa juga mengajak orang ke dalam kebaikan. Masya Allah, dan pagi hari ini juga ada Ustadz Syam jamaah yang ada di rumah. Masya Allah, selamat pagi host viral fenomenal. Wih, Masya Allah, amin. Ya Allah, bagus tuh ya pembahasannya viral, fenomenal. Karena setiap orang jamaah zaman sekarang pengen banget yang jadi viral, benar gak Ustadz Syam? Banyak. Ya, tadi kan ada tuh tayangan tuh joget-joget di pinggir jalan apa segala macam. Banyak. Di tengah zebra cross banyak banget ya. Banyak banget. Banyak banget, tapi kadang-kadang suka ada yang ngelakuinnya tuh sampai aduh gak masuk akal gitu dilakuin. Segala cara dilakuin. Kita bahas aja pagi hari ini jamaah. Sesuai tema kita yaitu mau viral tapi hilang akal. Kita lihat dulu untuk yang pertama nih ada parodi lucu seorang anak yang mau masuk kamera dan terkenal. Kamera kan kecil ya, gimana cara masuknya itu ya? Gak kayak gitu maksudnya. Gimana ya? Coba lihat aja. Kita lihat aja ya, silakan ini dia tayangannya. Oke, kembali lagi bersama saya Nur Lela. Saya sedang bersama Ketua Organisasi yaitu Coach Fahri. Menurut Coach Fahri, bagaimana tanggapan LPBB Mitra Karya 1 pada hari ini? Tanggapan saya ini sangat luar biasa, antusias peserta pun. Itu lucu. Sampai lagi wawancara aja kaget loh itu. Kalau di videonya diulang-ulang itu. Iya. Oh iya ya. Ya Allah, untung bukan anak aku tuh tadi itu. Takutnya kayak gitu juga soalnya anak aku kalau ngeliat kamera juga maunya ngeliat kayak gitu. Bagus lah, Ya. bapak ibunya artis ya. Masya Allah. Tapi ngomongin soal viral nih banyak banget ya. Saking pengen viralnya apa semua dilakuin, diposting tuh biar dilihat orang. Biar jadi terkenal. Kita tanya sama Ustadz Syam kalau memang ternyata tiba-tiba terkenal, itu sebenarnya jatuhnya rezeki dari Allah nggak sih? Allah ngasih kesempatan itu. Dan kalau misalnya terkenal kan udah jadi populer, kadang suka ada juga yang iri, dia bisa viral gara-gara kayak gitu. Nah itu kita harus bagaimana Ustadz Syam? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku, Ustadz Maulana, Ustazah Syifa, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Menjadi viral tuh sudah menjadi bahasa untuk kita sekarang gitu ya, viral kalau bahasa Inggris gitu. Jadi orang-orang kita udah tahu viral itu artinya terkenal atau populer. Banyak orang yang mengejar untuk dapat populer ini, untuk menjadi terkenal ini. Tapi tidak sedikit diantaranya sehingga melakukan hal-hal konyol. Maka subhanallah tadi di awal acara kami membacakan surah Al-Hajj di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk memanggil orang-orang menuju Ka'bah untuk berhaji gitu. Untuk menuju Mekah untuk berhaji. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah bagaimana mungkin aku bisa memanggil orang di seluruh dunia. Suaraku hanya sampai di sini. Suaraku hanya sampai di sini ya Allah. Pada saat itu belum ada pengeras suara, belum ada sosial media, belum ada penghantar pesan pada saat itu. Namun subhanallah kata Allah udah sampaikan aja. Urusan nyampe ke sini itu urusanku kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu lihat sampai tahun 2021 pun orang berbondong-bondong ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi urusan viral tersampaikan menjadi populer itu adalah dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi benar jika dikatakan apakah menjadi viral juga sebagai rezeki. Tapi ingat di setiap rezeki, di setiap nikmat pasti ada juga musibah di dalamnya. Sama di setiap musibah ada nikmat di dalamnya. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau rezeki ini ada pada kita, kalau kita bersyukur ya la azidannakum, aku akan tambahkan kata Allah. Tapi kalau rezeki ini membuat kita kufur, la in kafartum inna adzabi lasyadid. Contohnya misalnya seorang da'i seperti kami menyampaikan ilmu pengetahuan, maka menurut Imam Asy-Syafi'i yang terakhir
itu hilang daripada hati seorang pelajar, seorang penceramah, seorang dai yang menyampaikan adalah keinginan untuk yang namanya viral atau ingin terkenal. Jadi niat itu bisa berubah-berubah hingga pada akhirnya yang susah hilang adalah rasa ingin terkenal atau rasa ingin viral. Nah, kami katakan bahwa selain daripada rezeki juga bisa dikatakan musibah. Kenapa? Karena guru kami sering menyampaikan tidak ada dosa kecil bagi orang yang dikenal orang. Kenapa? Karena dia bisa menjadi contoh bagi orang lain. Subhanallah. Pertanyaan kedua, lalu bagaimana kalau ada orang yang iri kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Surah Al-Falaq itu berisi tentang sesuatu yang berbahaya bagi kita. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah min syarri ma khalaq, daripada setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berniat jahat sama kita, ada juga yang tidak berniat jahat namun berefek kejahatan bagi kita, berefek sesuatu yang buruk kepada kita. Contoh misalnya, ada orang yang nanam padi, kemudian ada tikus yang makan padinya. Kira-kira si tikus jahat gak? Jahat. Enggak Enggak dong, ya? emang makanannya gitu. Makanannya ya? Tapi berdampak jahat kepada kita gitu. Ya. Makanya min syarri ma khalaq. Lalu di akhir disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Ketika ada orang yang iri, ya, orang yang hasud. Sebenarnya hasud itu adalah sesuatu yang dilarang. Namun ada iri yang boleh, namanya ghibthah. Ghibthah itu adalah ketika kita iri sama orang, lalu kita mencari tahu gimana ya kok bisa dia sepintar itu. Nah. Saya juga pengen loh seperti itu. Nah itu ghibthah, itu bisa. Termotivasi ya? Termotivasi, boleh. Lalu dia nanya, gimana caranya bisa viral dakwahnya? Ya. Kok bisa viral ini? Gimana saya juga pengen seperti itu? Itu boleh. Tapi yang dilarang adalah ketika iri, hasud. Hasud itu apa? Ketika dia berharap, semoga dia jatuh, semoga dia tidak bahagia lagi, semoga saya nggak senang dia melihat bahagia. Nah itu adalah hasud yang dilarang. Ada orang yang seperti ini, caranya adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal demikian karena pasti akan ada. Subhanallah. Masya Allah, berarti kalau misalnya iri tapi menjadikan motivasi kita untuk Ghibthah itu nggak apa-apa ya. Iya. Dan berarti kalau misalnya ada yang viral berarti itu bisa dibilang rezeki buat kita ya Ustadz ya. Seperti yang tadi kata Ustadz yang bilang jamaah yang ada di rumah, di setiap rezeki ada musibah, di setiap musibah ada rezekinya juga. Tergantung bagaimana cara kita mendapatkannya itu ya. Semoga kita bisa mencontohkan yang baik-baik kepada setiap orang. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Itu baru awal jamaah, masih banyak lagi pembahasannya. Contohnya nih ya, ada lagi nih tayangan ini mengenai seseorang yang viral dengan membahayakan diri sendiri. Waduh, kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Ya Allah, itu Harusnya ditulis ya, jangan ikuti adegan ini Iya. hanya dilakukan oleh orang profesional ya. Heeh. Ih takutnya tuh dia kalau bisa langsung jangan ditiru, langsung dah kita himbau aja dari sekarang jamaah. Itu sebenarnya tau gak yang membahayakan itu apa? Apa? Begitu dia makan garamnya, plastiknya dimakan juga sama dia. Enggak. Itu lebih bahaya lagi. Ada aja. Tapi kayaknya itu trik deh. Jadi makanya jangan ditiru. Iya, mungkin gitu. cuma orang itu yang tahu bagaimana caranya ya. Intinya bisa jadi kan videonya diedit pada Cuman saat kepentingan masuk. konten, Pada kepentingan saat konten. masuk dibuang dulu baru pura-pura gini. tapi kadang-kadang Ustadz ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh saking pengen viralnya jadi membahayakan diri sendiri gitu loh. Itu kan bahaya ya. Nah kita pengen tahu nih dalam pandangan Islam ini terhadap seseorang yang pengen viral tapi membahayakan atau menyakiti dirinya sendiri tuh gimana sih Ustadz Maulana? Aku mohon penjelasannya Ustadz, Masya silakan. Allah, tabarakallah. Makasih banyak Mas Soni. Izin Ustazah Sifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih ingat nggak? Udah dulu, lama. Dulu viralnya begini Udah kan. lama gak ngeliat kayak gitu ya Allah. Aku jadi malu. Terakhir pas ada jamaah ya. Saya Nuding MZ, Iya. Roma Irama, Ya Allah. Putri Indonesia, Ya. dan Nesa di Kepenjual Jamu. Ya Allah. Di atas Agim, Niji, Ya. Giring Niji. Naruto. Kan itu dulu, itu Iya. dulu viral. Subhanallah. Itu viral banget. Dan semua itulah- jamaah tahu itu. Itu tahun 2009. Dan itu trademarknya Ustadz Wah, Maulana saya nggak mau. banget. Itu viral, itu
mohon maaf, ya ini berkah viral juga ini. Sehingga saya diundang sama Trans TV, ada di Trans. Maaf ya buat kita semua, silahkan mau viral apapun, karena itu lihat dulu niatnya. Tapi bagus tadi, ada tayangan yang mengantarkan kita untuk apa? Tadi pertanyaan, bisa gak tapi membahayakan? La darara wa la dirara. Jangan membahayakan diri dan jangan pula membahayakan orang lain. Hati-hati, jangan sampai merusak badan, merusak tubuh. Ingat, tubuh ini nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Kan nanti pertanyaannya apa? Dikemanakan tubuh ini, waktu ini, tubuh ini diapain. Makanya ada namanya kufur nikmat, ada yang syukur. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Sam, kalau Anda kufur nikmat, azabku sangat pedih. Mohon maaf, tubuh ini jangan sampai dibahayakan tubuh kita. Apalagi juga ada konten-konten juga yang membahayakan. Apanya yang membahayakan? Pada saat membahayakan syariat. Agama dipermainkan, silakan mungkin mau viral, tapi jangan sampai merusak syariat. Ada tatanan adab, ada adat istiadat, atau merusak membahayakan orang, menghinakan seseorang atau menghinakan diri, atau maaf. Ah, ini aduh ya Allah, tidak enak banget Kenapa ngomong. Ustaz? Kan kadang-kala dia tidak berbusana jalan-jalan lah apa, itu kan membahayakan. Tapi tadi juga tayangan tadi itu bisa membahayakan lambungnya dan sebagainya, merusak dirinya. Padahal dia cuma sesat aja. Bahkan ada yang berurusan dengan hukum disebabkan karena pinginnya viral. Ya ada yang buang apalagi sampai dikeluarin dari sekolah, kemudian minta lagi orang tuanya untuk datang. Ini banyak kejadian. Jadi harusnya dipikirkan dulu sebelum melakukan atau membuat sesuatu. Jangan sampai, kalau berkata bagaimana pandangan Islam, yang jelas itu dilarang. Sekali lagi itu dilarang. Kalau melanggar syariat berarti hukumnya dosa, bahkan akan bertanggung jawab. Makanya jangan pernah menzalimi diri, dan jangan pula menzalimi orang, bahkan menzalimi, mohon maaf, berdosa, durhaka kepada Allah. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, silakan mau terkenal, mau viral, tapi jangan sampai lihat dulu kontennya, isiannya, apanya, jangan sampai juga membahayakan. Pingin viral ada di mana sehingga orang itu sebenarnya begini, menarik perhatian orang. Mencuri perhatian orang tapi membahayakan diri. Ini tidak dibenarkan, maaf. Apalagi sampai ada ibaratnya merubah ciptaan Allah. Ada sampai yang maaf tanpa menggurui sampai menghinakan dirinya. Ini yang tidak dibenarkan. Jadi kalau berkata ini gimana dalam pandangan Islam, yang jelas itu dilarang. Jelas dilarang ya. Jelas dilarang. Berarti biasanya Ustadz Maulana orang yang kayak gitu tuh pengen cari perhatian, Ya. tapi nggak diperhatiin sama orang, akhirnya ngelakuin sesuatu yang salah kayak Karena gitu gini, kan. dalam tatanan kita sebenarnya begini, tidak ada anak bodoh, maaf saya pinjam kata-kata ini, tidak ada anak bodoh dan tidak ada anak nakal. Dan tidak ada anak nakal. Baik. Kenapa ada anak bodoh? Karena tidak diberitahu. Dan kenapa ada anak nakal? Kenapa ada? Turun. Dia manjat. Karena mencari perhatian orang tuanya. Nah itu dia. Lari. Kita lagi main kan. Itu kayak kemarin saya buat mainan buat anak-anakku. Saya bermain Nora, Aira, saya sama Anwar. Tapi Masita nggak ikut. Itu Masita jalan di tengah-tengah mencari perhatian. Itu cari perhatian Ustadz Maulana. Baik kalau gitu mungkin sekarang kita bagaimana caranya menjadi pintar untuk bisa mendapat perhatian dan bisa memintarkan orang lain. Mantap. Masya Allah. Bisa diulang kata-kata itu? Apa tadi ya? Terlepas gitu. Jangan disuruh ulang, nanti aku ketahuan lupa. Baik Ustadz Maulana, terima kasih untuk penjelasannya. Tapi seperti yang tadi Ustadz Syam juga bilang, ketika akhirnya kita jadi populer, itu kan rezeki juga dari Allah ya. Nah biasanya kalau udah menjadi populer ada juga musibahnya atau ada juga ujiannya. Aku mau nanya sama Ustazah Siva nih jamaah yang ada di rumah. Ujiannya seperti apa ketika orang sudah menjadi populer? Terus kalau misalnya akhirnya kesampaian, cara mengatasi ujiannya bagaimana? Mohon penjelasannya Ustazah Siva, silakan. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, guru-guru saya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah guru-guru saya sehat semua. Berbicara tentang popularitas, sesuatu yang viral, menjadi terkenal, menjadi tenar. Ternyata ini adalah ujian.
Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Jadi manusia itu diuji dengan dua hal. Yang pertama bisyarri, dengan keburukan, kesusahan, penderitaan, dan yang kedua bil khairi, kebaikan. Jadi kalau ada orang menganggap, aduh saya diuji sama Allah karena saya dikasih sakit, dikasih kemiskinan, dikasih penderitaan, tapi dia lupa bahwa kenikmatan yang Allah kasih itu juga ujian dari Allah. Orang dikasih kekayaan itu ujian. Dikasih ketenaran itu ujian. Jangan bilang tenar itu nggak diuji ya Ustadz ya. Masya Allah, kita yang namanya tenar, tampil di mana-mana, dikenal banyak orang, mau kemana saja itu tidak bebas. Asal jalan ucruk-ucruk, Ustadz foto. Aduh, baru pengen makan di kaki 5. Nah itu jadi banyak orang yang kenal, akhirnya privasi kita terganggu. Jadi banyak sekali ujian yang datang kepada kita. Dari pasangan, banyak yang akhirnya rumah tangganya bercerai, runtuh, berpisah, tidak adanya keharmonisan. Karena apa? Karena salah satu istrinya viral, terkenal dalam kemaksiatan. Jadi harus kita pahami, terkenal ini bisa dengan dua cara. Bisa terkenal untuk menyebarkan hal-hal ukhrawi. Yang kedua terkenal karena urusan duniawi. Artis, penyanyi itu urusan duniawi semuanya. Tapi ada yang memberikan manfaat, memberikan kebaikan, memberikan nasihat, itu terkenal untuk memberikan pengarahan kepada umat-umat di sekitarnya. Nah jadi ujiannya banyak sekali. Makanya kalau ada orang pengen terkenal, aduh jangan deh biar Allah aja yang bikin terkenal. Ya, karena terkenal itu susah. Yang tadi saya bilang privasi kita terganggu, keharmonisan rumah tangga terganggu. Apalagi banyak orang-orang di sekitar kita yang pastinya hasad, dengki, tidak suka terhadap diri kita. Tadi Ustadz Syam telah menyampaikan hasad itu ada dua ya. Ada hasad yang hakiki, ada hasad majazi. Nah hasad majazi ini contohnya ghibthah tadi. Apa hasad majazi itu? Kita tidak ingin orang itu kehilangan nikmatnya. Tapi kalau hasad hakiki itu tamanni zawalin ni'mah. Kita berharap orang yang terkenal, orang yang viral itu, orang yang pintar itu dihilangkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini salah satu ujiannya, banyak hasad, dengki, terutama penyakit ain bagi orang-orang yang terkenal. Nah, cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya yang pertama kita harus tawadu. Tawadu. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa apapun yang kita miliki termasuk ketenaran itu adalah karena hasil diri kita. Tapi semua karena ridho dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus tawadu. Tidak boleh menampakkan sifat sombong. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan engkau berjalan di muka bumi karena sombong. Saya nih viral loh. Oh maaf ya. Dada ke orang. Oke. Nah, contoh seperti itu ya. Jadi adanya ria, ujub dan sombong terhadap manusia lainnya. Nauzubillah. Jadi harus tawadu dan yang selanjutnya banyak mengingat Allah Subhanahu wa Banyak ta'ala. mengingat Allah ya. Kadang ketika kita sudah diuji dengan keviralan, malah kadang kita suka lupa diri gitu Suka ya. lupa diri. Dan akhirnya jadi Nah itu salah-salah sifat juga. sombong yang paling sering itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau menyampaikan kan syiar namanya. Syiar, betul. Kenapa kita syiarkan? Sama Islam itu indah. Mudah-mudahan ini jadi viral, ditonton orang Amin banyak. ya Allah. Karena ini viralnya untuk kebaikan, Demi Bisa menyampaikan mensiarkan nasihat. kebaikan. Nah kalau misalnya kan kebaikan ya alhamdulillah ya bisa dapat pahalanya juga gitu ya Ustadz-Ustazah ya. Tapi kadang juga ada yang viral nih di media sosial. Contohnya nih kayak kita kan nggak bisa dipungkiri ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Kita harus ngeliat media sosial juga, melek juga akan hal itu gitu. Tapi tiba-tiba ada juga yang viral karena kontennya itu dia joget-joget tapi auratnya vulgar gitu kelihatan ya. gitu kayak Iya. vulgar. Terus aku nggak sengaja ngeliat, wah aku langsung Diomelin gitu, sama ini istri. nggak tahu dia. Aku ngeliat, itu dosa apa enggak ya? Kan Gimana nggak ya, sengaja. dosa atau tidak ya? Ya tapi Takutnya nanti kayak, aduh ketagihan. ini Astagfirullahaladzim panjang gitu. pembahasannya Itu sebenarnya, panjang ya? menarik gitu ya. Ah, iya. Tapi setelah ini deh Mas Sony. Setelah ini cukup ya. waktunya nih. Nih baik nih buat para pencinta media sosial, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana, setelah ini akan dibahas sama Ustazah Syifa. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.